wa taala yang telah berikan kepada kita taufik dan hidayah saat ini kita berkumpul di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian inilah yang harus kita utarakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nikmatnya Allah yang paling terbesar bagi kita adalah kita diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi beliau katakan tadi di Mahlul Qiyamnya, fali rabbi kullu amdin jalan surah ud'ad. Kata beliau katakan tidak ada segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu besar yang tidak bisa dihitung. Kenikmatan Allah yang tidak bisa dihitung adalah idhababna bi wujudi Mustafa Hadi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kenikmatan Allah, kata beliau, yang paling besar yang diberikan kepada kita yaitu kita diberikan, telah diwujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Maka bersyukur kita, alhamdulillah saat ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saat ini juga kita mengadakan daripada khol, yaitu daripada seorang wali Allah, seorang kutub, seorang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Saman Al-Madani. Luar biasa, Syekh Saman Al-Madani mendapatkan keistimewaan semacam ini karena kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau, tahu enggak umur beliau Syekh Saman ini? Enggak panjang, enggak 100 tahun umur beliau, enggak, cuma berapa tahun? 60 tahun mungkin lebih beliau umurnya ketika hidup di dunia. Akan tapi sampai saat ini nama beliau masih harum, haul beliau masih diadakan di mana-mana. Kenapa? Karena kedekatan dengan Nabi Muhammad, akhirnya sampai saat ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan kepada kita. Ini loh Syekh Saman Al-Madani. Maka Syekh Saman Al-Madani ini diceritakan bahwasanya dahulu ketika beliau masih kecil, ketika beliau belum jadi wali, belum jadi apa-apa, masih kecil Syekh Saman ini. Syekh Saman itu ketika masih kecil diajak oleh orang tuanya berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke makam Nabi Muhammad, ke raudahnya Nabi Muhammad SAW, berziarah di depan makam Nabi Muhammad SAW, semuanya sedang baca doa, beliau cuma terdiam. Duduk, berdiri dan diam dan tundukkan daripada kepalanya. Berdiam, seakan-akan seperti patung beliau berdiam, padahal masih kecil. Masih umur mungkin 7 tahun atau 8 tahun beliau. Belum jadi apa-apa, masih kecil. Sudah ada tanda-tanda jadi walinya. Ketika itu Syekh Saman ini panjang daripada doanya, beliau terdiam saja, sehingga semua orang telah selesai ziarah dan beliau belum. Sampai-sampai orang tuanya bilang, ya sudahlah nak, wahai Abdul Karim, beliau Abdul Karim, sudah cukup sudah ziarahmu. Ketika mau diangkat, gak bisa diangkat hadirin, keras badannya, kayak seperti kaku, keras tetap di depannya. Kenapa? Sudah tenggelam dengan Nabi Muhammad SAW, sudah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, hatinya sudah rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya, i'dzam baba rabbik watrukul ladun, i'dzam ma yataharruk anil maham, i'dzam, berdirilah kalian di hadapan pintu Tuhan ke kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pintu Tuhannya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pintu selain Nabi Muhammad SAW. Berdirilah kalian di hadapan pintunya Allah. Tegaklah kalian di hadapan pintunya Allah. Istiqomahlah kalian di hadapan pintunya Allah, Nabi Muhammad SAW. Watrukuladun, kata beliau Habib Abdul Haddad, watrukuladun, dan tinggalkan apapun yang membuat kalian jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat ini kita terhalang daripada usaha kita, terhalang daripada ekonomi kita, sehingga kita malas untuk datang ke masjid Nabi Muhammad. Tinggalkan itu semuanya. Karena tempat semacam inilah yang membuat kita kegembiraan. Maka majelis semacam ini membuat kita selalu senang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu intisari daripada majelis semacam ini, jangan pernah bosan untuk majelis taklim semacam ini dimanapun dan kapanpun. Jangan pilih-pilih majelis. Semua majelis khair, semua majelis bagus, semua guru bagus. Jangan pilih, oh ini bagus gurunya, oh ini kurang bagus. Bukan. Semua majelis bagus dan dimanapun gurunya pasti bagus. Kenapa? Tujuannya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Paling kecil daripada hasil daripada majelis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, majtama kaum, tidaklah berkumpul satu kaum, satu orang, atau bagaimana, tidaklah berkumpul orang-orang tersebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sumadana mudani minas sama, kecuali ada seruan daripada langit dan mengatakan, "Gumu, bangunlah kalian daripada majelis taklim
dan kalian semua mendapatkan ghufran, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling kecil, paling minim hasil daripada majelis semacam ini yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada cari apa-apa di dunia ini, hanya satu, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Syekh Samad Al-Madani, berkat Habib Ali Habsyi, berkat pada malam ini yang kita agungkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan guru-guru kita semua sehat walafiat, panjang umur, istiqamah semuanya, dan semuanya kita kabul hajat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.